Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbet Beni Sagita, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum menguraikan secara detail tentang penerapan budaya positif, berikut saya coba sajikan penerapan disiplin positif. Sebagai latar belakangnya dalam kegiatan ini, yaitu seseorang ketika mendapat tekanan dari lingkungan sekitar, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid tersebut. Tujuannya kegiatan penerapan budaya positif yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah, kemudian membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai positif atau kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan yang selanjutnya yaitu terwujudnya karakter murid yang selalu menerapkan budaya positif. Sebagai tolak ukur dalam kegiatan ini, yaitu dengan terbentuknya keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi internal pada murid, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Lini masa yang saya lakukan dalam kegiatan ini, yang pertama, saya menghadap ke kepala sekolah, kemudian saya menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dukungan yang diperlukan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari seluruh warga sekolah, rekan guru dan murid, serta sarana prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Serta tidak lupa juga butuh dukungan dari orang tua murid. Hasilnya dari aksi nyata ini dapat menumbuhkan pemahaman kepada rekan sejawat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, mengenai penerapan budaya positif. Pembelajaran yang saya dapat, banyak sekali pembelajaran yang bisa saya dapatkan sebagai CGP, yaitu salah satunya nilai kebersamaan, karena kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak lain atau rekan sejawat. Rencana perbaikan atau pengembangan di masa yang akan datang, saya merencanakan selalu mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi, dan selalu berkolaborasi dengan semua pihak terkait demi terciptanya budaya positif di sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD 1 Karangjawa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izin kita hari ini berkolaborasi bersama, berbagi, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama, bergabung bersama dalam kegiatan rutin kita, komunitas belajar kita, yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita ke depannya. Kebetulan pada kesempatan kali ini, karena kita melihat ada banyak problema di sekolah, kita coba mengangkat materi ini, supaya ke depannya kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, paling tidak bagaimana menangani siswa. Pada kesempatan kali ini, poin-poin pokoknya tentang itu, seperti tema yang saya ambil kali ini, bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi budaya positif nanti itu apa saja di dalamnya. Poin-poin pokoknya bisa kita lihat di sini. Nanti kita akan belajar perubahan paradigma belajar. Mungkin selama ini kita nyaman dengan posisinya, tapi dari sini mungkin Anda kalau yang memang tersentuh akan merasa nggak nyaman. Banyak hal-hal yang kita jadi salah.
Kemudian ada materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada juga nanti kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini poin-poin pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar lebih singkat waktu, mungkin 1 jam ke depan sampai pukul 12 kita akan melaksanakan ini. Yang pertama kita masuk saja untuk poin yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita melihat masa lalu mungkin banyak hal-hal yang menurut kita sudah baik, tapi ada baiknya kita juga karena dunianya berkembang sangat cepat. Kita harus paham dengan bagaimana pembelajaran paradigma baru. Ini pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Artinya perbedaan, difference dalam bahasa Inggris. Peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori Discovery untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu profil pelajar Pancasila, kebinaikan global, gotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Yang paling penting, kita nanti juga harus paham tentang ini, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kontrol kita kepada siswa sudah dianggap benar, tapi melalui hari ini mungkin ada pencerahan sedikit, mudah-mudahan. Ilusi guru mengontrol murid. Kita nggak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya diri kita. Bayangkan sampel sederhana misalnya bapak ibu teman di sebelahnya suruh menggenggam tangan. Apakah bapak ibu bisa mengontrol dia untuk membuka tangannya? Dengan bujuk rayu seperti apa saya yakin dia nggak bisa. Tapi yang mengendalikan adalah orang itu sendiri. Begitu juga dengan siswa. Kita tidak bisa merubah, mengontrol murid sepenuhnya. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat kita bersalah mampu menguatkan karakter. Zaman dulu kita dan sekarang sering memberi ketika siswa ada masalah, kita buat dia merasa bersalah. Ya, supaya dia ini gerah gitu. Itu sesuatu yang dianggap sekarang ini kurang tepat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kaitannya sama hukuman. Kita kasih hukuman dia lari sekian ratus meter. Kita suruh nulis dia banyak halaman. Ini terkesan memaksa. Dalam paradigma baru tidak seperti ini lagi. Baik, ini poin-poin pentingnya tentang itu bagaimana artinya kita tidak bisa mengontrol murid secara penuh. Itu yang lebih pokoknya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang harus kita lakukan sekarang, yaitu pada stimulus kontrol, kebutuhan kita itu sama. Kita menganggap sama kebutuhannya. Padahal, dalam teori kontrol yang sesungguhnya, kebutuhan kita itu berbeda. Apalagi kelas kita yang 20 anak itu, kebutuhannya beda-beda. Kemudian semua orang yang sama, ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sebagai contoh, kita menyampaikan suatu hal ketika dia menyampaikan ulang, pasti akan punya pemahaman yang berbeda ke depannya. Itu seperti itu. Kemudian sampai ke model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol kita menggunakan model berpikir menang-menang, bukan menang kalah lagi. Di sini mungkin belum tergambar secara detail. Ini yang perlu kita pahami dulu, disiplin positif. Disiplin positif itu dari kata disiplin yang maknanya belajar. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran memberdasarkan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Dari judul kita tadi, disiplin positif, bagaimana memberikan siswa nanti ke depannya tanpa ada penghargaan, ada imbalan, supaya itu muncul nanti
secara intrinsik motivasinya, bukan dari eksternal. Kalau dari kita kasih imbalan, oh dia mengerjakan lagi nanti karena dia dapat imbalan atau penghargaan. Atau dari hukuman, dia melakukan sesuatu karena takut nanti dihukum. Enggak seperti itu yang diminta sekarang. Ini yang perlu kita ketahui dulu bersama. Tadi di subjudul kita nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan. Dan berkait dengan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, itu semua termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam siswa ke depannya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, terpenuhinya kebutuhan dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia yang jadi dasar kita nanti menerapkan disiplin positif. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia yang tidak mungkin terlepas. Baik anak-anak sampai kita dewasa, kita butuh bagaimana bisa bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, seperti rasa dipedulikan orang lain, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu kita sering beranggapan yang dulu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal dari orang lain. Tapi kita sekarang harus mencoba membangun motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Catatan pentingnya di poin ini adalah bagaimana meningkatkan motivasi intrinsik kepada siswa. Bagaimana caranya nanti ada di belakang. Oke. Ini tentang hukuman yang sering kita lakukan. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, misalnya anak punya kesalahan, tidak mengerjakan tugas ya, dah kamu langsung lari keliling lapangan 5 kali, gitu kan, itu hukuman ya. Terus telat atau nggak pakai atribut lengkap, dijemur di lapangan. Itu hukuman. Nanti kita akan latihan di belakang. Mana yang hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Itu hukuman tidak terencana. Murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Guru yang mendominasi. Murid nggak bisa ngelak. Kalau sudah dihukum harus siap. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah saya utarakan tadi. Kalau konsekuensi biasanya terencana disepakati sesuai peraturan. Kita membuat konsekuensi biasanya kalau tidak hadir tepat waktu nanti kalian harus membersihkan WC. Itu tertulis dan sama-sama diketahui. Di sini murid tidak nyaman dengan konsekuensi itu karena mereka tertekan. Di sini kita bagaimana supaya anak itu tidak tertekan ke depannya dalam teori-teori belajar saat ini. Sikap guru selalu memonitor siswa. Jadi siswanya dimonitor terus kerjaannya apa selalu karena konsekuensi tadi. Berbeda dengan restitusi, ketika nanti kita akan menerapkan restitusi, bagaimana menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Kita akan diajari, kita akan belajar bagaimana memperbaiki kesalahan siswa itu dengan kondisi yang nyaman nanti. Jadi dia setelah ada masalah,
terselesaikan dengan baik, dia kembali ke kelas nyaman. Kalau habis dihukum itu kan kembali ke kelas dua, habis dihukum, nah gitu kan, dia sudah nggak nyaman dengan ketika dia kembali ke dalam kelompok belajarnya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita itu berkolaborasi dengan siswa, bagaimana menggali siswa, kemudian menemukan solusinya sendiri dari permasalahan dia. Nanti akan muncul paham dengan ini setelah di belakang. Ini yang paling penting, 5 posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kita ini kontrolnya. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5-nya ini, arahnya sekarang kita adalah ke poin yang paling terakhir, yaitu manajer. Karena dari 4-4-nya ini membuat siswa merasa tidak nyaman. Kita buat anak-anak sebagai teman. Lihat buktinya sekarang. Anak-anak tambah melunjak. Benar nggak? Kita dekat sama mereka, wah jadi kayak temennya, seenaknya sendiri, ya nggak? Kita pantau terus aktivitasnya. Dia merasa terganggu. Oh, saya dipelototin terus, kok saya diperhatikan terus. Mereka tidak nyaman. Kita harus belajar nanti menjadi manajer. Bagaimana nanti akan ada. Posisi kontrol yang paling penting, catatan akhirnya adalah sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau dia sebagai penghukum tadi, seperti yang saya sampaikan, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini karena siswa nggak pakai atribut saat upacara. Ini posisinya dia sebagai apa? Penghukum. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dengan kalimat seperti ini anak-anak menjadi merasa bersalah. Ini sudah tidak tepat sekarang. Kalau dulu mungkin tepat dengan era siswa kita yang dulu. Tapi untuk yang sekarang, anak-anak sekarang sudah nggak tepat lagi. Belum jadi. Enggak jalan. Contoh yang lain, tadi selain penghukum, kemudian apa tadi? Sebelahnya? Pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, ini sebagai teman. Kalau kita berperilaku sebagai teman, seperti ini hasilnya pun kurang baik. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ini kita dekat sama anak. Tolong ya Bapak, dibantu ya. Seperti itu kalau anak punya masalah kita dengan kalimat seperti itu. Ya sudah tidak apa-apa. Nah, ya kan teman. Ya kan? Lama-lama ngelunjak nih anak-anak gitu kan. Ah nggak apa-apa lah udah besok. Yang penting jangan diulangi lagi. Itu kan? Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ini sudah tidak baik. Posisi yang keempat, kita sebagai pemantau. Dalam posisi ini, kita misalnya seringkali memperagakan mungkin ke anak-anak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nah, dia dipantau terus. Kemudian, setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi ya. Ini kita kayaknya komunikasinya satu arah. Kalau pemantau ini, anak-anak dipaksa harus ikut apa kata kita, padahal kebutuhan mereka berbeda, cara kita berbeda. Yang paling penting yang kita arahkan sekarang apa tadi? Posisi terakhir? Iya. Mana? Belum ya? Ini. Kalau kita di posisi manajer, ketika ada anak yang nggak pakai atribut lengkap saat upacara, kita beda kalimatnya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Gitu kan? Diajak diskusi lah, syukur diajak ngobrol berdua. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Anak-anak digali kemauan dia, bagaimana memperbaikinya. Bukan komunikasi satu arah, kamu harus begini kalau sebagai penghukum kan.
Kalau sebagai pemantau juga seperti itu, hanya dari gurunya. Tapi di sini siswa diajak untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Ini harapannya kita ke depan sebagai manajer. Makanya kepala sekolah sekarang nggak guru, perannya sebagai manajer. Tapi guru juga punya peran sebagai manajer. Ya. Sekarang kita coba. Ini kira-kira masuk di kontrol yang mana? Posisi kontrol tadi ada berapa? 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan kalimat ini coba Bapak Ibu hubungkan dengan 5 posisi kontrol. Ini dari posisi apa kita dari kalimat itu kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pemantau, apakah ke teman, apakah ke penghukum kira-kira? Kita simpulkan nanti. Sudah ketemu jawabannya kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira? Kira-kira kalau salah satu murid, saya kecewa sekali dengan kamu. Perasaan Anda juga kira setelah itu. Merasa dihukum, merasa bersalah. Oke, sekarang yang kedua. Lebih keras lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Teman? Ini contoh tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu berbeda. Satu kalimat yang saya sajikan punya persepsi yang berbeda. Itulah yang harus kita terapkan ya. Menurut Bapak Ibu mungkin ini sebagai teman, mungkin ada yang berbilang sebagai pemantau. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Kita hanya coba memahami posisi kontrol kita. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Manajer ya. Jadi ditanyakan gimana, mau ngapain, seperti itu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, gitu. Sebagai teman ya, sebagai teman. Kita di sini kalau ngajain kayak gitu teman. Itu tadi. Tapi kalau teman lama-lama, oh ya nggak punya tata bahasa. Wah, kayak teman sendiri manggilnya, halo bro gitu lama-lama nanti anak-anak. Oke, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya Pak Riksan pernah kayak gitu ya. Kamu nggak dapat nilai nanti kalau nggak mengerjakan tugas. Sering kita ya, saya sendiri juga kayak gitu. Kan sama saya juga begitu. Ini masuk posisi siapa? Apakah penghukum, pemantau, apakah apa tadi membuat merasa bersalah? Hukum ya. Kamu tidak mendapat nilai kalau kayak gitu. Oke. Next. Itu tentang 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol tadi, supaya manajernya maksimal, kita perlu membuat namanya ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau dulu kan peraturan ya. Atau tertibnya begini. Tapi sekarang adalah keyakinan kelas. Yang selama ini mungkin hobi lihat di handphone, wih banyak keyakinan kelas. Ini apa sebenarnya? Kita perlihatkan di sini. Ya kalau nyari-nyari itu, wow, tiba-tiba kita ngeprint. Saya sendiri waktu itu ikut-ikut ngeprint keyakinan kelas. Gak tahu maksudnya apa, bagaimana prosesnya. Saya jadi penasaran tentang itu. Oke. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Nyata kondisi kelasnya bagaimana. Karena nanti saat kita melakukan restitusi sebagai manajer, dihubungkan dengan keyakinan kelas. Materi ini semuanya terhubung. Saat kita jadi manajer, diskusi dengan anak, dengan keyakinan kelas seperti pertanyaan tadi, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ketika kita sudah usul namanya keyakinan kelas secara abstrak. Pertanyaannya secara universal, secara umum.
Kalau contoh-contoh kalimatnya saya kira banyak lah, sudah jadi pun banyak, tapi disesuaikan di kelas. Koordinasi, ajak ngobrol anak-anak di kelas, kira-kira keyakinan kelasnya apa, itu membentuknya. Kemudian nggak usah banyak-banyak, tapi mudah diingat. Misalnya tentang menghargai teman, saya harus selalu menghargai teman. Itu kan kalimatnya nyata, universal, kemudian kalimat positif. Seperti itu. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di poin terakhir ini, meningkat ke jenjang selanjutnya, selain keyakinan kelas, kita punya keyakinan sekolah sebenarnya. Jadi, keyakinan kelas itu diurai dalam lebih luas menjadi keyakinan sekolah. Itu yang dimaksud kenapa semua warga sekolah mengikuti. Nah, ini yang perlu kita lakukan nanti. Ketika kita sebagai manajer, kita harus menerapkan ini. Segitiga restriksi. Proses dialog yang dijalankan guru dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika ada anak masalah, bukan berarti ini masalahnya secara nakal dan lain sebagainya. Ketika ada temuan mungkin tiba-tiba suka marah-marah nih anak, gunakan segitiga restitusi ini untuk menangani siswa. Mudah-mudahan guru BP nggak berfungsi lagi kalau ini bisa maksimal. Ya. Dalam tahap segitiga restitusi ada 3 tahapan saja. Pertama, kita stabilkan identitas dia, bahwa dia ini orang yang saya juga pernah berbuat seperti itu kok. Namanya manusia pasti pernah punya kesalahan. Itu menstabilkan identitas supaya anak itu kembali dalam konteks emosinya itu normal kembali. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam proses ini, dalam ngobrolnya tadi, jadi kira-kira gimana? Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu salah tadi? Gitu kan? Setelah salah, dinanyakan keyakinan, hubungkan dengan keyakinan kelas di materi sebelumnya kita tadi. Apakah tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu yakin ini perbuatan benar? Bagaimana kamu setelah ini memperbaikinya? Di sini, proses segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, diakhiri dengan menanyakan keyakinan kepada siswa. Proses menstabilkan identitas. Ini, kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak. Contoh sederhananya seperti ini. Dari kata-kata yang lain, kata kuncinya ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Saya juga pernah seperti itu kok, gitu kan? Iya. Itu untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan, kita dialog dengan siswa tadi, kita ngobrol panjang, nggak ada kok memang manusia yang sempurna. Saya juga nggak. Nah, jadi kita juga harus membuka ke arah situ. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah. Nah, kan kalimat seperti itu. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak diajak mencari solusi. Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, diharapkan anak nanti tidak merasa dihukum. Kamu berhak merasa seperti itu. Misalnya anak marah-marah, tiba-tiba melempar buku temannya, diajak dialog. Ya kamu berhak berbuat seperti itu, wajar. Karena memang kamu sedang emosi. Nah kan dia terus jawab, oh iya Pak, saya emosi bener Pak waktu itu. Karena saya lagi ngerjakan PR diganggu, gitu kan. Misalnya seperti itu. Lalu setelah menstabilkan identitas, divalidkan kesalahan dia apa. Dengan kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh tadi misalnya ada anak yang jahil, misalnya mengoret-oret buku temannya. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ditanya, ya karena saya jengkel Pak, saya sering dijahili juga, gitu kan. Jawabnya kan seperti itu, walaupun anak-anak kecil mungkin bisa menjawab.
Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu bisa juga kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dinyek terus sama temennya ya, dinyek terus sama temennya, kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah karena dinyek dia marah terus emosi kan. Ya kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu gitu. Jadi dia merasa apa ya, kesalahan dia itu memang benar salah tapi bisa untuk diperbaiki. Yang terakhir segitiga restitusi tadi apa? Coba menanyakan keyakinan. Setelah kebutuhan dasar manusia kita tahu, membuat keyakinan kelas, kita sebagai manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kan sudah buat nih, saling menghormati sesama teman di kelas, selalu rajin membersihkan ruangan. Dia menghubungkan saat nanya itu, apa keyakinan kelas kita? Karena marah-marah tadi mungkin itu tadi, saya tidak menghormati teman-teman di kelas. Berarti dia tidak sesuai dengan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa-apa. Jadi dari marah-marah tadi ditanyakan seperti ini, dia akan punya jawaban yang apa ya, menggali dari dalam diri. Bukan tiba-tiba salah terus dihukum. Saya pengen jadi yang baik Pak, saya nggak mau berbuat seperti itu lagi. Saya tidak mengulangi lagi Pak. Itu bukan kita yang, kamu mau ulangi lagi nggak? Itu kan kalimat memaksa ya. Kalau di sini, kamu mau menjadi yang seperti apa? Dia akan muncul secara lambat laun kalimat-kalimat dalam dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Segitiga restitusi, 3 langkahnya. Yang pertama yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini contoh, saya harusnya membuat dengan anak-anak, tapi ternyata ini palsu. Anakku dewe jadi konten di YouTube, kita lihat di YouTube-nya. Apa yang terjadi, biar kita tahu segitiga restitusi itu bagaimana. Ini coba saya praktekkan tapi dalam skenario, tapi prakteknya beneran nanti mudah-mudahan bisa. Nanti kalau punya saya jelek, saya carikan ke orang lain yang bagus. Segitiga restitusi. Kita lihat ya. Kok nggak muncul sih, kebiasaan video ini. Hah? Kayak kemarin lagi nih. Videonya nggak muncul. Iya, ini dari YouTube ini. Apa langsung link ke sini kali? Hah? Perasaan tadi kita YouTube-an aman ya? Coba PowerPoint-nya saya keluarkan. Memang kadang-kadang kok udah. Suaranya juga nggak bunyi Pak Adib ya? Padahal kalau ini ngelihat ini punya orang lain nanti. Tadi buat karaokean baik-baik saja. Oh, delete ya? Masih ada waktu kan? Masih.
Mau apa? Audio. Kok Bluetooth nggak keluar ya? Bluetooth nggak keluar. Ya wes lah, rakernya. Suaranya. Yang mau diangkat. Hah? No Bluetooth. Sambungin, Pak. Udah. Tak remove dulu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelasmu lagi. Iya, Pak. Baik, jadi ini contoh segitiga restitusi dengan tadi menanyakan keyakinan, ya, mevalidasi tindakan yang salah, kemudian apa tadi? Menstabilkan identitas. Nggak mau dimana ya, Bri? Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, Pak. Oh iya, bagus. Tadi videonya sendiri sih, jadi sambil mencet HP, sambil nyempet ini. Tahu, Pak. Coba ceritakan kenapa. Tadinya saya kesal, Pak, karena diganggu oleh Dava, Pak. Saya sedang mengerjakan tugas sangat serius, Pak. Oh gitu, ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak, Pak. Tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya dibenci manusia saja, tetapi
juga kamu dibenci oleh Allah. Iya, Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang, Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Kita sama-sama berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Ini menanyakan keyakinan. Kamu melakukan, pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya, Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, atau kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana kira-kira kita yang belum ditunjukkan dari diri kita. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan lainnya, Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Sepertinya kamu mengingat baik kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Siva, minta maaf itu mudah. Tapi, bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelasmu lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni. Nama saya Asifa Darmajita. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh guru. Saya diajari untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya akan terus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya di kelas. Ya, jadi itu penerapan segitiga restitusi yang baru masih tahap belajar lah. Jadi masih banyak kalimat-kalimat yang belum diingat untuk penerapan segitiga restitusi tadi. Mana tadi? Yang seyogyanya itu banyak kata-kata yang lebih pas lagi lah. Itu mungkin mengenai segitiga restitusi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kegiatan kita ini dalam era zaman sekarang ini, kita memang dituntut untuk terus berubah. Anak-anaknya sudah berubah. Kita harus sadar itu ya. Sebagai kalimat yang sering muncul saya dengar dari kita sendiri, anak-anak sekarang ini luar biasa. Itu ya. Itu menandakan bahwa kita tahu bahwa anak-anak kita sudah berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, jadinya bubrah. Dengan hal-hal ini tadi, semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Bagaimana kita memahami karakteristik anak, apa itu kebajikan universal, posisi kontrol guru, kemudian bagaimana ketika melakukan segitiga restitusi, yang mungkin kemarin-kamarin masih sering memposisikan diri sebagai penghukum. Mungkin kita pelan-pelan untuk mencoba berubah supaya kita tidak menjadi lagi penghukum, tapi bagaimana membuat anak punya keyakinan dari dalam diri. Yang katanya anak banyak masalah dan lain sebagainya, coba kita latih nonton di YouTube bagaimana sih restitusi. Kalau ini contoh yang sangat buruk saya anggap tadi yang saya tayangkan. Jadi banyak teman-teman di sekolah lain yang sudah memperagakan itu divideokan, ya bagus gitu. Itu karena saya kurang pandai untuk yang begituan. Aktingnya juga kurang canggih, jadi kurang maksimal tampaknya. Restitusi ini tadi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Catatan penting di sini, kebutuhan dasar manusia itu berbeda, jangan dibuat sama.
bagaimana memberi motivasi perilaku, 5 posisi kontrol guru tadi. Kita ingat bersama, keyakinan kelas, mulai pelan-pelan kita belajar apa itu keyakinan kelas, tadi sudah sedikit disimak. Tindak lanjutnya nanti, bagaimana di kelas sudah nyontek sana sini, saya yakin bisa, tinggal diurai ke kelas. Ke depan semuanya kan kita tetap kurikulum merdeka, keyakinan kelas, coba kita susun bersama. Kemudian praktik segitiga restitusi ketika siswa ada hal-hal yang kurang berkenan menurut Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja beberapa kegiatan untuk kegiatan hari ini. Saya kira tidak, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Ini sedikit kutipan dari Standar Nasional Pendidikan bahwa disiplin positif itu hendak guru memiliki standar kepribadian yang profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sistem among. Ing madya mangun karso, di depan memberi contoh apa? Itu di belakang, kalau di depan. Ing madya mangun karso, ing ngarsa sing tulodo tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah-tengah memberi semangat, di belakang memberi motivasi ya. Ya, seperti itu kira-kira. Itu yang perlu kita ingat, bahwa diteriakkan lagi filosofi KHD dalam paradigma pembelajaran yang sekarang. Bagaimana kita layaknya sebagai guru itu sebagai petani, merawat tanaman kita sirami dan lain sebagainya. Itu yang sekarang sedang populer dan ingin diarahkan pendidikan kita. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang sesuai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.